selamat datang di konten Open Your Mind. Kita jumpa lagi di konten Open Your Mind. Terima kasih pada siapapun, dimanapun, kapanpun, sedang apapun yang sudah singgah di konten Open Your Mind. Terima kasih pula bagi yang sudah melihat, mengikuti sampai habis atau 3/4 atau setengah atau bahkan 1/4. Tapi sebaiknya tontonlah sampai tuntas. Terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah komen, terima kasih jika sudah sharing, dan terima kasih pula untuk yang sudah subscribe. Pada kesempatan ini kita akan mengupas tentang masihkah bekerja seorang diri. Apa itu? Mengapa masih ada orang yang bekerja seorang diri? Tetap di konten Open Your Mind. Masihkah bekerja seorang diri? Pengantar. Yang menjadi pertanyaan bukanlah apakah Anda bisa melakukan segala hal sendirian, namun seberapa cepat Anda menyadari bahwa Anda tidak bisa, Anda tidak mampu bekerja seorang diri. Pendahuluan. Dalam kasus yang manapun, para pemimpin yang tidak bisa bekerja sama mengubur potensi mereka sendiri dan mengikis usaha terbaik orang-orang dengan siapa mereka bekerja. Problematika. Mengapa kita bekerja seorang diri? Apa yang ada dalam diri kita sehingga kita mengambil keputusan untuk bekerja seorang diri? Ada apa di dalam diri kita? Kita kupas selanjutnya. Pembahasan. Setelah mengetahui segalanya mengenai potensi sebuah tim, muncul pertanyaan, mengapa ada beberapa orang yang masih ingin bekerja seorang diri? Saya percaya ada banyak alasan. Alasan yang terungkap seperti berikutnya. 1. Ego. Beberapa orang suka mengakui bahwa mereka tidak bisa melakukan segala hal sendirian. Namun itulah realitanya. Tidak ada Superman, tidak ada Superwoman. Seperti yang dikatakan oleh Gary Wolf, memutar lebih banyak piring tidak membuat Anda lebih berbakat. Kemungkinan Anda untuk menjatuhkan piring justru bertambah besar. Yang kedua, rasa tidak aman. Ketika bekerja dengan banyak pemimpin, saya menemukan bahwa beberapa orang tidak bisa bekerja dalam tim karena merasa terancam oleh kehadiran orang lain. Niccolo Machiavelli, negarawan abad 16 dari Florentina, mungkin pernah melakukan pengamatan yang serupa, yang akhirnya membuatnya menulis, cara terbaik untuk mengukur ketelitian sebuah penggaris adalah dengan melihat pada orang. Saya percaya bahwa rasa tidak aman bukan penilaian yang salah atau kurangnya kecerdasan. Seringkali Anda menyebabkan pemimpin mengelilingi dirinya sendiri dengan orang-orang yang lemah. Itulah hukum pemberdayaan. Di sisi lain, para pemimpin yang tidak aman biasanya tidak akan bisa membangun tim karena 2 alasan. 1. Mereka ingin mengontrol segalanya, hal yang menjadi tanggung jawab mereka. Yang kedua, mereka takut digantikan oleh seseorang yang lebih mampu. Mereka seharusnya memperhatikan nasihat dari Presiden Woodrow Wilson. Kita seharusnya tidak hanya menggunakan semua kerja kemampuan otak kita,
tetapi juga semua kemampuan otak yang bisa kita pinjam. Yang ketiga adalah kenaifan. John Gaghan, konsultan, menyimpan tanda di mejanya yang bertuliskan, "Jika harus melakukannya sekali lagi, saya akan meminta tolong." Pernyataan itu sesungguhnya menunjukkan alasan dari orang-orang yang gagal membangun tim. Mereka dengan naifnya meremehkan kesulitan dari meraih hal-hal yang besar. Sebagai hasilnya, mereka berusaha menyelesaikannya sendiri. Beberapa orang yang mengawali dalam kelompok berakhir baik. Mereka menemukan bahwa impian mereka lebih besar daripada kemampuan mereka dan menyadari bahwa mereka tidak akan bisa mewujudkannya sendiri. Mereka pun menyesuaikan diri. Keempat, temperamen. Beberapa orang yang tidak terlalu ramah dan tidak memikirkan untuk membangun tim atau berpartisipasi dalam tim. Ketika menghadapi tantangan, mereka tidak pernah berpikir untuk mengajak orang lain. Sebagai seseorang yang mudah bergaul dengan orang lain, saya tidak bisa membayangkan hal itu. Kapanpun saya menghadapi jenis tantangan apapun, hal pertama yang saya lakukan adalah memikirkan siapa yang saya inginkan dalam tim untuk membantu saya. Saya telah melakukannya sejak kecil dan selalu berpikir, mengapa berjalan sendirian jika bisa mengajak orang lain? Saya memahami bahwa tidak semua orang bekerja dengan cara itu. Namun mempertanyakan, apakah Anda secara alamiah cenderung untuk menjadi bagian dari sebuah tim, itu benar-benar tidak relevan. Anda benar-benar membatasi potensi Anda sendiri jika melakukan segalanya sendirian dan tidak pernah bekerja sama dengan orang lain. Dr. Alan Fromme menyatakan, orang yang dikenal karena meraih lebih adalah hasil dari bekerja sama dengan orang lain, bukan melawan mereka. Dibutuhkan sebuah tim untuk melakukan segala hal yang nilainya bertahan lama. Selain itu, orang yang paling tertutup di dunia sekalipun bisa belajar menikmati keuntungan dari menjadi bagian sebuah tim. Beberapa tahun yang lalu, dalam bukunya The Finishing Touch oleh Chuck Swindoll menyimpulkan nilai penting dari kerjasama. Ia menyatakan, seorang diri bukanlah sebuah tim. Kita saling membutuhkan. Anda membutuhkan seseorang dan seseorang membutuhkan Anda. Agar berhasil dalam hidup, kita harus mendukung, berhubungan, merespon, memberi, menerima, mengakui, mengampuni, mencapai, memeluk, dan bertahan. Karena tak seorang pun dari kita yang utuh, bebas, cukup, sangat mampu, atau benar-benar ahli. Mari kita menghentikan tindakan kita saat ini ketika sendirian. Hidup sudah cukup sepi tanpa memainkan peran konyol itu. Permainannya selesai. Mari kita saling berhubungan. Solusi. Bagi orang yang berusaha melakukan segalanya sendirian, permainannya benar-benar sudah selesai. Jika ingin meraih hal yang besar, Anda harus berhubungan dengan orang lain. Satu, terlalu sedikit untuk meraih hal yang besar.
kesimpulan. Andrew Carnegie, sang dermawan, menyatakan, menyadari bahwa orang lain bisa membantu melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada yang Anda kerjakan sendirian adalah langkah besar dalam pengembangan diri. Agar meraih hal yang benar-benar besar, tinggalkan ego Anda dan bersiaplah menjadi bagian dari sebuah tim. Itu tadi kupasan soal kenapa masih bekerja seorang diri. Semoga bermanfaat. Terus gunakan open your mind, terus mengedukasi agar kultur dalam diri berkembang dan wawasan. Ternyata kita membutuhkan orang lain untuk mencapai hal yang lebih besar, sungguh nyata adanya. Semoga bermanfaat. Tetap open your mind dan salam Nusantara.